Taib, yang kedua, para hadirin dan hadirat, asyirkus sarair. Apa itu syirik sarair? Perhatikan. Ayakuna qasdul abdi wa muraduhu lillah. Fa idza tala alaihi an-nasu nashita fil ibadah wa zayyanaha fa hadha syirkus sarair. Ayakuna qasdul abdi, ketika seorang hamba itu beribadah, murni ibadah yang dia inginkan adalah untuk Allah. Dia bangun di malam hari, ya, kemudian dia berwudu, dia bertakbir Allahu Akbar. Tidak ada yang diharapkan kecuali Allah, tidak ada yang dia inginkan kecuali Allah. Cuman karena malam ini terlalu capek, ya mungkin saya hanya membaca beberapa ayat-ayat pendek. Ya, lagi dia sholat, tiba-tiba terdengar, ya, ada seseorang yang sedang membuka pintu toiletnya. Siapa itu? Siapa kira-kira di kamar kita buka pintu toilet? Siapa kita? Ya istri kita lah. Istri kita bangun, mungkin dia bangun ke toilet, udah tidur lagi. Dia nggak tahu suaminya sedang sholat, nggak ada pikiran sama dia sama sekali. Cuman kitanya sendiri. Wah, ini si istri saya bangun ini. Yang tadinya cuman ingin membaca ayat-ayat pendek, akhirnya sambung baca surah Al-Baqarah. Subhanallah, istri di rumah. Ya, begitulah syaitan mendatangi manusia. Istri kita di rumah, kita sholat atau kita sholat malam, kita nggak sholat malam, tetap aja dia jadi istri kita, tetap aja dia akan masak besok pagi, kan begitu. Tapi kita sudah merasa sendiri, menambah semangat kita beribadah, menambah semangat kita untuk sholat. Yang tadinya bacaan Qur'annya mungkin cepat-cepat, karena istrinya tadi bangun, yang iklapnya tadi belum terlihat, iklapnya sudah semakin jelas. Dengungannya tadi belum jelas, semakin jelas dengungannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kemudian dia berkata, bersyukur kali istri saya kawin dengan saya. Ya, laki-laki di pagi harinya mencari nafkah, di malam harinya dia sholat malam. Coba nikah dengan laki-laki itu kemarin, mungkin dunia akhirat dia nggak dapat. Tapi nikah dengan saya. Padahal istrinya ke toilet langsung tidur, nggak tahu suaminya sholat. Subhanallah. Tetapi para hadirin dan hadirat, ini adalah syirik. Ini hal yang sedang kita bahas tadi. Nah sekarang yang kita tanyakan pada diri kita, apakah kita selamat dari dosa yang seperti ini? Yang kedua, apakah kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang sangat hina ini? Ya. Dua hal yang perlu untuk kita jawab dan cukup dijawab ya oleh diri kita sendiri, nggak perlu diekspos di status WA nantinya. Kita perbaiki diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wa syirkal sarair, hati-hati kalian dengan syirik-syirik yang tersembunyi. Qalu wa ma syirkus sarair ya Rasulullah, apa itu syirik sarair ya Rasulullah? Qala yaqumur rajul fayusalli, seorang laki-laki dia berdiri untuk salat, fayuzaina salatahu jahidan, dan kemudian dia menghias-hiasi salatnya ketika manusia melihat dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini dia tidak dipuji, dia tidak disanjung. Ya, tidak di-share ibadahnya dia. Dan juga dia tidak mendengar manusia memujinya, cuman sekedar ada orang yang melihat dia sedang beribadah, disitulah dia mulai bersemangat beribadah. Ya, hanya sekadar orang melewati dia sedang sholat, disitulah dia memperindah bacaannya. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Seakan-akan Nabi SAW sedang berbicara tentang diri kita. Ya, nah jadilah ini sebagai ibrah para hadirin dan hadirat. Jadikan ini sebagai ibrah, karena kita nggak selamat dari hal-hal yang seperti ini. Kita sudah sebutkan tadi 30 sahabat Rasulullah yang diketemui oleh Abdullah ibnu Abi Mulaikah, semuanya takut dengan penyakit-penyakit yang seperti ini. Lah kalau seandainya orang-orang seperti kita yang ilmunya minim, yang imannya minim, yang pengorbanannya minim, kemudian kita nggak merasa apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, sungguh kita itu cukup tertipu dengan sedikitnya amalan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil.